Bab 18. Perasaan riang, cuaca cerah, hari-hari indah bagaikan langit pegunungan, mengikuti kami ke Slovenia. Ketika kutanya apakah kami akan punya waktu untuk mengunjungi Emona lagi, aku sudah mengaitkan kota itu dengan era kehidupanku yang lalu, era kehidupan yang memiliki rasa yang sangat berbeda, dan dengan suatu permulaan. Dan seperti sudah kukatakan, orang selalu mencoba mendatangi lagi tempat-tempat seperti itu. Ayahku cepat-cepat menjawab kami akan sangat sibuk, menginap di dekat danau besar di sebelah utara Emona, tempat konferensi yang harus dihadirinya. Lalu cepat-cepat kembali ke Amsterdam sebelum aku tertinggal pelajaran. Padahal aku tidak pernah ketinggalan pelajaran, tapi ayahku selalu khawatir. Danau Bled ketika kami tiba di sana tidak mengecewakan. Danau itu menggenangi lembah pada akhir zaman es dan memberi tempat beristirahat pada suku-suku pengembara di rumah-rumah di tepi danau. Sekarang danau itu bagaikan permata safir di jari-jari pegunungan Alpen. Permukaannya berkilauan dengan buih ombak di bawah embusan angin senja. Dari salah satu tepian curam menjulang tebing yang lebih tinggi daripada yang lain, dan di atas tebing itu bertengger salah satu kastil terbesar di Slovenia. Telah direstorasi Biro Turisme dengan selera baik, tidak seperti biasanya. Dinding bentengnya menghadap ke pulau di bawahnya. Tempat gereja sederhana beratap merah gaya Austria mengambang bagaikan bebek di permukaan air, dan perahu-perahu datang dan pergi ke pulau itu setiap beberapa jam. Hotelnya seperti biasa, didominasi baja dan kaca, model nomor 5 turisme sosialis, dan kami melepaskan diri dari sana pada hari kedua untuk berjalan-jalan di tepi danau. Kukatakan pada ayahku bahwa aku tidak tahan menunggu 24 jam lagi tanpa melihat-lihat kastil yang selalu mendominasi pemandangan setiap kali kami makan. Dan ia berdecak. Kalau memang harus begitu, kita ke sana, katanya. Detans baru itu ternyata lebih menjanjikan daripada yang diharapkan anggota-anggota timnya. Dan beberapa kerutan di wajahnya terlihat lebih santai sejak kedatangan kami ke sana. Jadi, di pagi hari ketiga, dengan meninggalkan perdebatan diplomatik mengenai apa yang didebatkan kemarin, kami naik bus kecil mengitari danau, sampai di ketinggian yang hampir sama dengan letak kastil itu. Lalu turun dan berjalan kaki ke puncak. Kastil itu terbuat dari batu-batu coklat seperti tulang belulang yang telah berubah warna, direkat rapi satu sama lain setelah terabaikan sekian lama. Ketika kami berjalan melewati koridor pertama ke lorong, kalau tidak salah itu lorong, aku terenyak. Dari jendela berkaca gelap, permukaan danau berkilauan 1000 kaki di bawah kami, terhampar putih di bawah cahaya matahari. Kastil itu seakan-akan bertengger di tepi tebing dengan hanya ditopang jari-jari kakinya yang tertanam ke tebing. Gereja berwarna kuning dan merah di pulau di bawah, perahu yang barusan merapat ke dermaga di tengah rumpun bunga merah dan kuning, langit luas yang berwarna biru, semuanya melayani para wisatawan selama berabad-abad, pikirku. Tapi kastil ini, dinding-dinding batunya telah aus sampai halus sejak abad ke-12, dengan koleksi kapak perang, tombak dan pedang di setiap pojok, yang tampak rapuh dan bisa hancur berantakan kalau disentuh. Inilah inti danau ini. Para penghuni tepian danau zaman dahulu bergerak ke atas ke arah langit dari pondok-pondok mereka yang beratap rumbia dan mudah terbakar. Akhirnya memilih bertengger di sini bersama burung-burung elang, dipimpin bangsawan feodal. Bahkan setelah direstorasi begitu cerdik, tempat ini masih bernapaskan kehidupan zaman dahulu. Kualihkan pandanganku dari jendela yang terang benderang ke ruang berikutnya dan kulihat di dalam peti mati dari kaca dan kayu. Tulang belulang perempuan kecil yang meninggal jauh sebelum datangnya agama Kristen. Ornamen jubahnya yang terbuat dari perunggu tergeletak di tulang dadanya yang remuk. Cincin-cincin perunggu kehijauan meluncur lepas dari tulang-tulang jarinya. Ketika aku membungkuk di atas peti mati itu, untuk melihat lebih jelas, mendadak ia tersenyum padaku dengan rongga matanya yang dalam bagaikan sepasang lubang sumur. Di teras kastil, teh disajikan dengan teko porselen putih, konsesi elegan demi turisme. Tehnya kental dan enak, dan gula kubusnya yang dibungkus kertas tidak apek seperti biasanya. Ayahku menggenggam pikiran meja besi kuat-kuat sampai buku-buku jarinya tampak memutih. Aku sendiri menatap ke danau, lalu menuang secangkir lagi untuk ayah. "Terima kasih," kata ayahku. Ada binar kepedihan samar di matanya. Kuperhatikan lagi betapa letih dan kurusnya dia hari-hari ini. Apakah tidak sebaiknya ia ke dokter? "Begini sayang," katanya, menoleh sedikit ke arah lain sehingga hanya profil wajahnya yang terlihat olehku di latar belakang curamnya tebing dan permukaan danau. Dia berhenti sebentar sebelum melanjutkan. "Maukah kau mempertimbangkan untuk menuliskannya? Kisah-kisah itu,"
Tanyaku. Jantungku berdenyut, lebih cepat daripada biasa. Ya, kenapa? Tanyaku lagi. Itu pertanyaan dewasa, tanpa sedikit pun sisi kekanak-kanakan. Ia memandangku, dan kupikir aku melihat di balik semua keletihan itu. Matanya penuh hal-hal baik dan kesedihan. Karena kalau tidak, mungkin aku yang harus melakukannya, katanya. Lalu ia memusatkan perhatian ke tehnya, dan aku tahu ia tak akan membicarakan hal itu lagi. Malam itu, di kamar hotel kecil yang suram di sebelah kamarnya, aku mulai menuliskan semua yang diceritakannya padaku. Ia selalu mengatakan, aku punya ingatan yang luar biasa, daya ingat yang terlalu baik, menurut istilahnya. Waktu sarapan esoknya, ayahku bilang ingin duduk diam selama 2 atau 3 hari. Sulit bagiku membayangkan dia betul-betul duduk diam, tapi aku bisa melihat lingkaran-lingkaran hitam di bawah matanya dan aku suka mendengar ia akan beristirahat. Aku tidak bisa mengusir perasaan bahwa telah terjadi sesuatu padanya, bahwa ia terbebani sesuatu yang baru dan tidak terucapkan. Tapi ia hanya mengatakan sedang merindukan pantai Adriatik. Kami pergi dengan kereta api ekspres ke selatan melalui stasiun-stasiun yang namanya ditulis dalam huruf Latin dan Sirilik. Lalu melalui stasiun-stasiun yang namanya hanya ditulis dalam huruf Sirilik. Ayahku mengajariku alfabet baru itu, dan aku menghibur diri dengan mencoba mengucapkan nama setiap stasiun yang kami lalui. Masing-masing kulihat bagaikan kata kode yang bisa membuka pintu rahasia. Kukatakan itu pada ayahku dan ia tersenyum sedikit, sambil bersandar ke tempat duduk kompartemen dengan buku terbuka di atas tas kantor di pangkuannya. Pandangan matanya sering beralih dari kegiatannya ke jendela kereta api. Tempat ia bisa melihat para lelaki muda mengendarai traktor penarik bajak. Kadang-kadang seekor kuda menarik gerobak berisi entah apa. Wanita-wanita tua di kebun kecil di halaman rumah mereka, membungkuk, mengoret, menyiangi. Kami bergerak ke selatan lagi dan pemandangan membaur jadi keemasan dan hijau sementara kami melintas laju. Lalu meninggi ke pegunungan batu berwarna kelabu. Lalu menurun di sebelah kiri kami, ke laut yang berkilauan. Ayahku menghela napas panjang, tapi dengan rasa lega, bukan hela napas tersendat seperti yang semakin sering ia lakukan belakangan ini. Di sebuah kota kecil yang sibuk kami turun dari kereta api dan ayahku menyewa mobil untuk membawa kami menyusuri jalan raya pantai. Kami sama-sama mengulurkan leher melihat laut di satu sisi. Laut terhampar sampai ke kaki langit yang penuh kabut senja. Dan di sisi lain, reruntuhan benteng-benteng Ottoman menjulang tinggi ke langit. Orang-orang Turki sangat lama menguasai daerah ini, renung ayahku. Invasi mereka melibatkan segala jenis kekejaman. Tapi mereka memerintah dengan cukup toleran sebagai kesultanan. Begitu mereka berhasil menundukkan. Dengan efisien pula selama beberapa ratus tahun. Daerah ini tandus, tapi memberi mereka kendali terhadap laut. Mereka membutuhkan pelabuhan-pelabuhan dan teluk-teluk ini. Kota yang kami tuju berada persis di tepi laut. Pelabuhan kecilnya dipagari perahu-perahu kecil yang berbenturan seiring alun air laut. Ayahku ingin ke salah satu pulau tidak jauh dari sana. Dan ia memanggil sebuah perahu dengan melambaikan tangan pada pemiliknya, lelaki tua bertopi baret hitam. Udara terasa hangat bahkan pada senja hari selarut ini, dan air yang memerciki ujung-ujung jariku terasa segar tapi tidak dingin. Kujulurkan tubuh di haluan perahu, serasa patung penghias haluan kapal. Hati-hati, kata ayahku, memegangi punggung sweaterku. Tukang perahu membawa kami ke pelabuhan di pulau, desa tua dengan gereja batu yang elegan. Ia membelitkan tambang ke balok dermaga dan mengulurkan tangan untuk membantuku naik ke dermaga. Ayahku membayarnya dengan beberapa lembar uang kertas sosialis berwarna-warni, dan tukang perahu itu menyentuh baretnya. Ketika kembali ke tempat duduknya di perahu, ia menoleh. "Anakmu?" serunya dalam bahasa Inggris. "Anak perempuanmu?" "Ya," kata ayahku tampak terkejut. "Ku berkahi dia," kata tukang perahu tua itu sambil mengukir bentuk salib di udara di dekatku. Ayahku mendapat kamar-kamar untuk kami yang menghadap ke daratan. Lalu kami makan malam di restoran udara terbuka di dekat dermaga. Pertukaran dari senja ke malam berlangsung lambat, dan kulihat bintang-bintang pertama muncul di atas laut. Angin semilir lebih sejuk daripada sore hari tadi, membawa aroma yang sudah menjadi kesukaanku. Cypress dan lavender, rosemary, thyme. Kenapa bau-bau harum terasa lebih kuat ketika hari mulai gelap? Tanyaku pada ayah. Itu memang betul-betul ingin ku ketahui, tapi juga untuk menunda pembahasan kami mengenai sesuatu yang lain. Aku perlu waktu untuk berada di suatu tempat, di mana ada cahaya lampu dan orang-orang bicara, untuk setidaknya mengalihkan pandang dari gemetarnya tangan ayahku.
Masa? Kata ayahku sambil lalu. Tapi itu membuatku lega. Ku genggam tangannya untuk menghentikan gemetarnya. Dan ia membalas menggenggam tanganku. Masih secara sambil lalu. Pikirannya seakan melayang jauh. Usianya masih terlalu muda untuk menjadi tua. Di daratan, siluet pegunungan bagaikan menari-nari sampai hampir ke permukaan air. Menjulang di atas pantai-pantai. Menjulang bahkan hampir di atas pulau kami. Ketika perang saudara pecah di pegunungan-pegunungan sepanjang pantai itu hampir 20 tahun kemudian, aku memejamkan mata dan mengingat pegunungan-pegunungan tersebut, terpana. Aku tidak bisa membayangkan bahwa di lereng-lerengnya ada cukup banyak orang untuk saling berperang. Lereng-lereng pegunungan itu tampak sangat murni ketika aku melihatnya saat itu, tanpa hunian manusia, tempat reruntuhan kosong, hanya mengawal biara di laut.